Malam itu, suasana majelis terasa tenang. Para ulama duduk dengan khidmat. Di tengah majelis para ulama yang penuh wibawa, Abu Nawas tiba-tiba datang membawa seekor anjing. Semua orang marah, menganggapnya gila, bahkan menghina agama. Tatapan marah tertuju pada satu orang Abu Nawas. Di tangannya, seekor anjing, namun tak ada yang tahu bahwa apa yang akan ia lakukan selanjutnya akan membuat seluruh majelis terdiam dan mempertanyakan kembali apa yang selama ini mereka yakini. Sore itu, kota Baghdad diselimuti cahaya keemasan. Matahari perlahan turun di ufuk barat, memantulkan sinarnya ke dinding-dinding bangunan yang kokoh dan jalanan yang ramai oleh manusia. Suara pedagang yang menawarkan dagangannya bercampur dengan langkah kaki para penuntut ilmu yang bergegas menuju satu tempat sebuah majelis ilmu di masjid besar kota itu. Di dalam masjid, suasana begitu berbeda, tenang, namun terasa berat. Puluhan orang duduk melingkar. Di tengah mereka, para ulama terkemuka Baghdad duduk dengan wajah serius. Jubah mereka rapi, sorban mereka terikat kuat, dan tatapan mereka penuh ketegasan. Hari itu, pembahasan tidak seperti biasanya. Bukan kisah hikmah, bukan tafsir ringan, melainkan sebuah persoalan hukum. Air liur anjing, apakah benar-benar najis secara mutlak? Suara seorang ulama memecah kesunyian. Ia berbicara dengan nada mantap. Menurut dalil yang kuat, lanjutnya, air liur anjing adalah najis. Bahkan, wadah yang dijilatnya harus dicuci berkali-kali. Beberapa orang langsung mengangguk, namun tidak semua. Seorang ulama lain mengangkat tangannya, wajahnya tampak berpikir dalam. Benar, katanya pelan. Tetapi bagaimana dengan rincian cara penyuciannya? Apakah semua sepakat? Ataukah ada perbedaan dalam pelaksanaannya? Suasana mulai berubah. Beberapa jamaah mulai saling pandang. Bisik-bisik pelan mulai terdengar. Benar juga, ada perbedaan pendapat. Tapi bukankah hukumnya sudah jelas? Diskusi mulai menghangat. Ini bukan sekadar perkara kecil, ujar seorang ulama lain dengan suara yang lebih keras. Ini menyangkut kesucian, menyangkut ibadah. Nada suaranya meninggi. Yang lain mulai ikut terbawa. Kalau kita salah dalam hal ini, bagaimana dengan salat kita? Bagaimana dengan wudhu? Ini tidak bisa dianggap remeh. Suasana majelis perlahan berubah menjadi tegang. Bukan lagi sekadar diskusi, tapi perdebatan. Di sudut ruangan, di dekat sebuah tiang masjid yang kokoh, duduk seorang pria dengan posisi santai, bersandar, wajahnya tenang, matanya setengah terpejam. Dialah Abu Nawas. Tidak seperti biasanya. Biasanya, ia yang paling banyak bicara, paling sering menyela dengan candaan cerdas. Namun hari ini, ia diam, sangat diam. Seorang jamaah yang duduk di dekatnya melirik. Kenapa Abu Nawas tidak bicara hari ini? Bisiknya. Yang lain menjawab pelan, mungkin dia tidak mengerti pembahasannya. Namun jika mereka tahu isi pikirannya saat itu, mereka pasti akan terkejut, karena di balik wajah santainya, pikiran Abu Nawas sedang bekerja, mengamati, menimbang. Malam turun perlahan di kota Baghdad. Langit yang tadi berwarna jingga kini berubah menjadi gelap, dihiasi bintang-bintang yang berkelip tenang. Lampu-lampu minyak mulai dinyalakan di sepanjang jalan, menerangi lorong-lorong sempit yang masih dipenuhi aktivitas. Namun di balik keramaian itu, ada satu orang yang berjalan dengan pikiran yang tidak biasa. Abu Nawas. Langkahnya santai, namun tatapannya tajam. Tangannya berada di belakang punggung. Sesekali ia menggeleng pelan sambil tersenyum tipis. Perdebatan panjang, gumamnya, padahal jawabannya sudah mereka yakini. Ia berhenti sejenak di sebuah persimpangan kecil. Suara anjing menggonggong terdengar dari kejauhan. Guk, guk, Abu Nawas menoleh. Matanya langsung tertuju pada seekor anjing kurus yang berdiri di bawah bayangan tembok. Tubuhnya kotor, bulunya kusam, dan matanya tampak waspada. Beberapa orang yang lewat langsung menghindar. Jauhkan diri, itu najis, bisik seorang ibu sambil menarik anaknya. Namun, Abu Nawas justru mendekat, perlahan, tenang, seolah ia sedang melihat sesuatu yang orang lain tidak lihat. Katanya pelan, sepertinya, kau bisa membantuku. Anjing itu mundur sedikit, tapi tidak lari. Abu Nawas selalu berjongkok, ia merogoh sakunya, dan mengeluarkan sepotong kecil roti. Dilemparkannya pelan ke arah anjing itu. Anjing tersebut mendekat, mencium, lalu memakannya dengan cepat. Ekor kecilnya mulai bergerak. Abu Nawas tersenyum. Bagus,
Bagus. Ia lalu mengulurkan tangannya. Anjing itu ragu sejenak, namun karena merasa aman, ia menjilat tangan Abu Nawas. Beberapa orang yang melihat kejadian itu langsung terkejut. Astagfirullah. Itu Abu Nawas. Dia membiarkan tangannya dijilat anjing. Bisik-bisik mulai terdengar di sekitar. Ada yang menggelengkan kepala, ada yang mencibir, ada juga yang hanya memperhatikan dengan rasa penasaran. Namun Abu Nawas tetap tenang. Ia bahkan tidak langsung membersihkan tangannya. Ia justru memperhatikan dengan seksama. Air liur, bisiknya, reaksi manusia terhadapnya jauh lebih menarik. Kemudian, dari dalam tas kecilnya, ia mengeluarkan sebuah mangkuk tanah. Lihat, mangkuk sederhana, biasa digunakan untuk makan atau minum. Ia meletakkannya di tanah, lalu menuangkan sedikit air dari kendi kecil yang ia bawa. Anjing itu langsung tertarik. Perlahan, ia mendekat dan mulai menjilat air dalam mangkuk tersebut. Abu Nawas memperhatikan dengan serius. Matanya fokus, seolah setiap detail memiliki makna. Ya, katanya pelan, inilah yang kubutuhkan. Setelah anjing itu selesai, Abu Nawas mengangkat mangkuk tersebut. Ia menatapnya. Lama, senyumnya perlahan muncul. Senyum khas Abu Nawas. Senyum yang selalu muncul ketika sebuah rencana mulai terbentuk. Di kejauhan, dua orang pria memperhatikannya. Apa yang dia lakukan? Tanya salah satu dari mereka. Yang lain menjawab pelan, entahlah. Tapi biasanya, kalau Abu Nawas sudah tersenyum seperti itu, ia berhenti sejenak. Pasti akan ada sesuatu yang mengejutkan. Abu Nawas berdiri, mengibaskan sedikit debu dari pakaiannya, lalu menatap langit malam. Besok, katanya pelan, kita akan lihat siapa yang benar-benar memahami ilmu, dan siapa yang hanya memperdebatkannya. Ia memasukkan mangkuk itu ke dalam tasnya, lalu melangkah pergi. Sementara di belakangnya, anjing itu hanya duduk diam, menatapnya pergi. Dan di sudut-sudut Baghdad, tanpa ada yang menyadari, sebuah rencana sederhana sedang bersiap mengguncang sebuah majelis besar. Pagi itu, kota Baghdad kembali hidup. Sinar matahari menyelinap di antara bangunan-bangunan tua, menerangi jalanan yang mulai ramai oleh aktivitas. Para pedagang membuka lapaknya, sementara para penuntut ilmu berjalan cepat menuju masjid besar tempat majelis kembali digelar. Di dalam masjid, suasana sudah penuh. Para ulama duduk di tempat mereka masing-masing, wajah-wajah serius kembali terlihat. Jamaah memenuhi setiap sudut, duduk rapi, menunggu pembahasan dilanjutkan. Namun, ada sesuatu yang berbeda hari itu, seolah udara terasa lebih tegang dari biasanya. Baik, ujar seorang ulama membuka majelis, kita lanjutkan pembahasan kemarin. Beberapa orang langsung bersiap, namun sebelum kalimat itu selesai suara gaduh terdengar dari arah pintu. Langkah kaki, cepat, tidak biasa, semua kepala serentak menoleh, dan dalam hitungan detik, suasana berubah. Pintu masjid terbuka, dan seseorang masuk dengan langkah santai, wajah tenang. Namun, yang membuat semua orang membeku adalah apa yang ia bawa. Seekor anjing. Ruangan mendadak sunyi. Sejenak, tak ada yang bergerak, tak ada yang bicara, seolah waktu berhenti. Lalu astagfirullah, suara keras memecah kesunyian. Seorang ulama berdiri dengan wajah memerah. Abu Nawas. Semua orang langsung riuh. Dia membawa anjing ke dalam masjid. Apa dia sudah gila? Ini keterlaluan. Beberapa orang langsung mundur menjauh. Ada yang berdiri, ada yang menutup hidung, ada pula yang berbisik dengan panik. Najis, najis. Namun di tengah semua itu, Abu Nawas tetap berjalan, tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia bahkan menepuk pelan kepala anjing. Itu, tenang saja, katanya lembut. Ucapan itu justru membuat orang-orang semakin marah. Seorang ulama melangkah maju. Berhenti di situ. Langkah Abu Nawas terhenti. Ia menatap ulama itu. Wajahnya santai. Hampir terlalu santai. Apa yang kau lakukan? Bentak ulama itu. Ini masjid, tempat suci, bukan tempat hewan najis. Suasana semakin panas. Keluar, teriak seseorang dari belakang. Usir dia. Namun Abu Nawas hanya mengangkat tangannya sedikit. Isyarat tenang. Kenapa kalian marah? Tanyanya pelan. Pertanyaan itu membuat semua orang sejenak terdiam. Namun hanya sesaat. Kenapa kami marah? Ulang seorang ulama dengan nada tinggi. Karena itu anjing, dan air liurnya najis. Apakah kau tidak tahu itu? Beberapa jamaah mengangguk keras. Benar, itu jelas. Abu Nawas mengangguk perlahan. Ah,
Jadi kalian semua sepakat? SCPAKT, jawab mereka hampir bersamaan. Suara itu menggema di dalam masjid, namun Abu Nawas justru tersenyum tipis. Ia lalu berjalan pelan ke tengah majelis. Semua orang memperhatikannya dengan penuh waspada. Langkahnya berhenti di tengah lingkaran. Ia duduk dengan santai. Anjing itu duduk di sampingnya. Suasana kembali hening. Namun, bukan hening yang tenang, melainkan hening yang penuh tekanan. Seorang ulama mencoba menahan emosi. Dengan suara lebih terkendali, ia berkata, Abu Nawas, jika kau ingin belajar, duduklah dengan adab. Tapi apa yang kau lakukan ini bukan adab. Abu Nawas menatapnya, lalu tersenyum kecil. Aku memang ingin belajar, katanya. Justru, hari ini aku datang untuk belajar. Beberapa orang saling pandang, bingung, kesal, tidak mengerti. Belajar dengan membawa anjing. Seorang ulama lain berkata dengan nada sinis, belajar atau mempermainkan kami. Abu Nawas menggeleng pelan. Tidak, ia menatap seluruh ruangan. Matanya kini lebih serius. Justru aku ingin melihat. Ia berhenti sejenak, membiarkan rasa penasaran tumbuh di wajah-wajah di sekitarnya. Apakah kalian benar-benar memahami? Atau hanya sekadar berbicara? Kalimat itu membuat suasana berubah lagi. Lebih sunyi, lebih dalam, namun juga lebih tegang. Beberapa orang mulai berbisik, apa maksudnya? Dia mau apa sebenarnya? Di sisi lain, seorang ulama mengepalkan tangannya. Kalau kau punya maksud, katanya tegas, katakan dengan jelas. Jangan membuat kegaduhan seperti ini. Abu Nawas menunduk sebentar. Lalu, ia menghela napas. Dan perlahan, tangannya masuk ke dalam tas yang ia bawa. Semua mata langsung tertuju padanya. Suasana menjadi sangat hening. Bahkan suara napas terasa terdengar. Apa yang akan ia lakukan? Apa yang sedang ia rencanakan? Dan saat tangannya mulai mengeluarkan sesuatu dari dalam tas, semua orang menahan napas. Tidak ada yang tahu bahwa beberapa saat lagi, majelis itu akan berubah selamanya. Suasana di dalam masjid benar-benar hening. Semua mata tertuju pada tangan Abu Nawas yang perlahan keluar dari dalam tasnya. Tak ada yang berani berbicara, tak ada yang berani bergerak, hanya detak jantung yang terasa semakin keras. Lalu ia mengeluarkan sebuah benda, sebuah mangkuk tanah liat, sederhana, namun cukup untuk membuat beberapa orang langsung mundur. Itu, bisik seseorang, mangkuk itu. Seorang ulama menyipitkan mata. Dari mana kau mendapatkannya? Abu Nawas. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang mangkuk itu sejenak, lalu mengangkatnya sedikit agar semua orang bisa melihat. Menurut kalian, katanya pelan, bagaimana keadaan mangkuk ini? Seorang ulama menjawab cepat, penuh keyakinan. Jika itu terkena air liur anjing, maka najis dan harus disucikan. Beberapa orang langsung mengangguk. Benar, itu jelas. Abu Nawas mengangguk perlahan. Baik. Ia lalu mengambil kendi kecil dari tasnya, dan dengan gerakan yang sangat tenang, ia menuangkan air ke dalam mangkuk tersebut. Suara air yang mengalir terdengar jelas di tengah keheningan. Setelah itu, ia mengangkat mangkuk tersebut dengan kedua tangan. Perlahan, ia mendekatkannya ke wajahnya. Semua orang mulai menyadari sesuatu, dan dalam sekejap jangan, teriakan menggema. Beberapa orang bahkan berdiri. Seorang ulama melangkah maju dengan wajah tegang. Berhenti, Abu Nawas, jangan kau lakukan itu. Namun Abu Nawas tetap melanjutkan gerakannya. Mangkuk itu kini hanya beberapa inci dari bibirnya. Tangannya stabil, wajahnya tenang, seolah ia benar-benar akan meminumnya. Itu najis, teriak seseorang. Airnya sudah tercampur air liur anjing. Jangan kau minum. Suasana menjadi kacau. Orang-orang panik. Beberapa maju, seolah ingin menghentikannya. Namun tepat sebelum mangkuk itu menyentuh bibirnya, Abu Nawas berhenti. Diam, mangkuk itu tetap di udara, tidak bergerak. Beberapa detik berlalu, sunyi, semua orang membeku. Lalu, perlahan, Abu Nawas menurunkan mangkuk itu. Matanya menyapu seluruh ruangan. Satu persatu wajah yang tadi penuh emosi, penuh kemarahan, penuh kepanikan. Kenapa kalian menghentikanku? Tanyanya tenang. Pertanyaan itu terasa menghantam. Seorang ulama menjawab dengan napas berat, karena itu najis. Air liur anjing menjadikannya najis, dan tidak boleh diminum. Abu Nawas menatapnya lama, lalu bertanya lagi, apakah kalian yakin? Yakin, jawab mereka serempak, tanpa ragu, tanpa jeda. Abu Nawas mengangguk pelan.
100%? Ya, suara mereka lebih keras, lebih tegas. Namun, Abu Nawas justru tersenyum tipis. Senyum yang aneh, senyum yang membuat beberapa orang mulai merasa tidak nyaman. Ia berjalan pelan ke tengah lingkaran, masih membawa mangkuk itu. Menarik, katanya. Ia berhenti, lalu mengangkat mangkuk itu sedikit lagi. Ketika aku hampir meminumnya, kalian semua sepakat bahwa ini najis. Ia menatap mereka satu persatu. Tidak ada yang ragu. Suasana mulai berubah. Dari panik, menjadi bingung. Tidak ada yang berbeda pendapat. Ia melangkah pelan. Tidak ada yang berdebat. Ia berhenti tepat di tengah. Matanya kini tajam. Padahal, kemarin, ia menunduk sejenak, lalu kembali menatap mereka. Kalian memperdebatkan hal yang sama berjam-jam lamanya. Sunyi, kali ini, lebih dalam. Tidak ada yang menjawab. Beberapa ulama mulai saling pandang. Wajah mereka berubah. Dari marah, menjadi kaku, seolah baru menyadari sesuatu. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia mengangkat mangkuk itu sekali lagi. Namun kali ini, bukan untuk diminum, melainkan sebagai bukti. Jadi, katanya pelan, namun tajam, mana yang benar? Kalian yang kemarin, atau kalian yang sekarang? Pertanyaan itu menggantung di udara. Tidak ada yang berani menjawab. Tidak ada yang bisa menjawab. Suasana majelis yang tadi penuh amarah, kini berubah menjadi keheningan yang mencekam. Dan di tengah keheningan itu, Abu Nawas berdiri, tenang, sambil memegang mangkuk yang sama yang kini bukan lagi sekadar wadah, melainkan sebuah cermin bagi mereka semua. Dan tanpa mereka sadari, perdebatan sebenarnya baru saja dimulai. Keheningan di dalam majelis terasa menekan. Semua orang masih terpaku pada pertanyaan Abu Nawas. Tidak ada yang langsung menjawab. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Seorang ulama senior perlahan berdiri. Wajahnya tegas. Namun kini tidak lagi semata marah, ada sesuatu yang lain. Rasa tertantang. Abu Nawas, ucapnya dalam. Jangan kau kira kami tidak memahami maksudmu. Beberapa jamaah mulai berbisik. Ulama itu melanjutkan. Engkau mencoba mempermalukan kami di depan umum. Nada suaranya mulai mengeras. Dengan cara yang tidak pantas. Beberapa orang langsung mengangguk. Benar, ini tidak beradab. Namun Abu Nawas tetap tenang. Ia tidak menyela, tidak tersinggung. Ia hanya menunggu sampai ulama itu selesai berbicara. Apa yang kau lakukan? Lanjut ulama itu, tidak mengubah hukum. Air liur anjing tetap najis. Dan kami tidak pernah mengingkari itu. Suasana mulai kembali panas. Beberapa orang mulai merasa berpihak. Ada yang kembali berani bersuara. Ya, ini hanya permainan kata. Dia mencoba membingungkan kita. Namun Abu Nawas akhirnya melangkah maju. Perlahan, tenang. Apakah aku mengatakan bahwa air liur anjing itu tidak najis? Tanyanya. Semua terdiam. Seorang ulama menjawab cepat, tidak. Tapi cara yang kau gunakan. Abu Nawas mengangkat tangannya. Isyarat, agar ia menyelesaikan ucapannya. Aku tidak pernah menolak hukum, katanya tegas. Suaranya kini lebih dalam, lebih serius, berbeda dari sebelumnya. Aku juga tidak pernah mengatakan bahwa najis itu suci. Ia berhenti sejenak, menatap wajah-wajah di hadapannya. Tapi aku melihat sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Beberapa orang mulai mengerutkan dahi. Lebih berbahaya, bisik seseorang. Abu Nawas melanjutkan, yaitu ketika orang berbicara tentang hukum tanpa benar-benar memahami apa yang ia katakan. Suasana kembali hening. Namun kali ini, hening yang menusuk. Seorang ulama lain bangkit. Berhati-hatilah dengan ucapanmu, Abu Nawas. Tuduhanmu berat. Abu Nawas menatapnya. Apakah ini tuduhan? Ia melangkah mendekat. Baik, mari kita lihat bersama. Ia mengangkat mangkuk itu sekali lagi. Ketika aku hampir meminumnya, kalian semua sepakat ini najis. Ia menunjuk ke arah jamaah tanpa ragu. Lalu ia menoleh ke para ulama. Tanpa perbedaan, beberapa wajah mulai berubah. Tidak lagi marah, melainkan gelisah. Tapi kemarin, lanjut Abu Nawas, kalian berdebat panjang. Suara kalian meninggi. Kalian saling menyalahkan. Ia berhenti, memberi jeda. Mengapa? Seorang ulama mencoba menjawab. Itu karena kami membahas rincian hukum. Abu Nawas langsung mengangguk. Benar, ia tersenyum tipis. Rincian. Lalu ia bertanya lagi, namun, apakah perdebatan itu mendekatkan kalian pada pemahaman? Atau hanya membuat kalian ingin menang? Pertanyaan itu
lebih tajam dari sebelumnya. Seorang jamaah menunduk, yang lain saling pandang. Tidak ada yang langsung menjawab. Abu Nawas melanjutkan dengan suara lebih lembut. Ilmu itu bukan untuk diperdebatkan tanpa tujuan. Ilmu adalah cahaya, dan cahaya seharusnya menerangi, bukan membutakan. Seorang ulama yang tadi paling keras kini terlihat ragu. Ia berkata pelan, "Kami hanya ingin mencari kebenaran." Abu Nawas tersenyum. "Kalau begitu, kenapa wajah kalian penuh amarah saat mencarinya?" Sunyi. Kali ini, lebih dalam dari sebelumnya. Tidak ada bantahan, tidak ada teriakan. Hanya kesadaran yang mulai tumbuh perlahan. Namun Abu Nawas belum berhenti. Ia menatap seluruh ruangan. Perdebatan bukanlah masalah, tapi niat di baliknya, itu yang menentukan. Ia menunduk sejenak, lalu berkata, "Jika niatnya untuk mencari kebenaran, maka akan lahir ketenangan. Tapi jika niatnya untuk menang," ia mengangkat wajahnya, matanya tajam, "maka yang lahir hanyalah kesombongan." Kata-kata itu terasa menghantam. Beberapa orang menelan ludah, yang lain mulai menunduk. Suasana majelis kini berubah total. Tidak lagi panas oleh emosi, melainkan hangat oleh perenungan. Namun, masih ada satu hal yang menggantung. Satu pertanyaan besar, apa sebenarnya tujuan Abu Nawas melakukan semua ini? Dan seolah memahami kegelisahan itu, Abu Nawas menarik napas panjang. Ia memandang mangkuk di tangannya, lalu berkata pelan, "Sekarang, saatnya kalian memahami maksud sebenarnya dari semua ini." Semua mata kembali tertuju padanya, dan untuk pertama kalinya sejak ia masuk ke majelis tidak ada lagi kemarahan. Yang ada hanyalah rasa ingin tahu yang dalam dan tak terelakkan. Suasana majelis kini berubah total. Tidak ada lagi suara tinggi, tidak ada lagi amarah yang meledak-ledak. Yang tersisa hanyalah keheningan dan rasa penasaran yang menggantung di udara. Semua mata tertuju pada Abu Nawas, menunggu apa sebenarnya maksud dari semua ini. Abu Nawas berdiri tegak di tengah lingkaran. Tangannya masih memegang mangkuk itu. Namun kini, mangkuk itu bukan lagi sekadar benda, ia telah menjadi simbol. Simbol dari sesuatu yang lebih dalam. Abu Nawas menarik napas perlahan, lalu berkata dengan suara tenang, "Kalian semua benar." Beberapa orang terkejut, saling pandang. "Benar," bisik seseorang. Abu Nawas mengangguk. "Ya, air liur anjing itu najis." Ia menatap para ulama, dan aku tidak pernah mengingkari itu. Suasana tetap hening, namun kini lebih fokus, lebih dalam. Abu Nawas melanjutkan, "Tapi yang ingin aku tunjukkan bukanlah hukum itu sendiri." Ia mengangkat mangkuk itu sedikit, melainkan cara kita memahami hukum tersebut. Beberapa dahi mulai berkerut, berpikir, mencoba menangkap maksudnya. "Kemarin," lanjut Abu Nawas, "kalian berdebat panjang tentang hal ini. Kalian saling menguatkan pendapat, tapi juga saling menjatuhkan." Ia berhenti sejenak, lalu berkata dengan lebih pelan, "Namun hari ini," ia menatap satu persatu wajah di hadapannya. "Ketika dihadapkan pada kenyataan, kalian semua sepakat, tanpa ragu." Seorang ulama mulai mengangguk pelan, seolah mulai memahami. Abu Nawas melanjutkan, "Itulah perbedaannya antara ilmu yang hanya di lisan, dan ilmu yang benar-benar dipahami." Kata-kata itu terasa dalam, menusuk, tapi menenangkan. Abu Nawas kemudian meletakkan mangkuk itu di lantai, perlahan, hati-hati, seolah ia sedang meletakkan sebuah pelajaran. Ketika ilmu hanya menjadi bahan perdebatan, maka yang muncul adalah suara yang keras dan hati yang panas. Ia menatap ke sekeliling, namun ketika ilmu benar-benar dipahami, maka yang muncul adalah keyakinan dan ketenangan. Seorang ulama yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. Suaranya pelan, "Kami terlalu sibuk memperdebatkan, hingga lupa merasakan makna dari ilmu itu sendiri." Abu Nawas tersenyum lembut. "Bukan hanya kalian." Ia menatap ke arah jamaah. Banyak orang terjebak dalam hal yang sama. Ia berjalan perlahan, mengitari lingkaran. Ilmu seharusnya mendekatkan kita pada kebenaran, bukan menjauhkan kita karena ego. Beberapa orang mulai menunduk. Wajah mereka berubah dari keras menjadi lembut, dari penuh emosi menjadi penuh kesadaran. Abu Nawas berhenti di tengah, lalu berkata, "Aku membawa anjing ini bukan untuk menghina majelis." Ia menatap para ulama dengan hormat, tapi untuk mengingatkan bahwa terkadang kebenaran tidak perlu diperdebatkan panjang jika kita benar-benar memahaminya. Seorang ulama meneteskan air mata. Ia mengusap wajahnya pelan. "Engkau benar, Abu Nawas." Suasana menjadi haru.
Sunyi, namun penuh makna. Abu Nawas menunduk sebentar, lalu berkata dengan suara yang lebih lembut dari sebelumnya, ilmu tanpa pemahaman akan menjadi beban, ilmu tanpa adab akan menjadi kesombongan. Ia mengangkat wajahnya, dan untuk pertama kalinya, semua orang tidak lagi melihatnya sebagai sosok jenaka, tapi sebagai seorang yang membawa hikmah. Dan di dalam majelis itu, tanpa teriakan, tanpa perdebatan, kebenaran akhirnya benar-benar dipahami. Suasana majelis kini benar-benar berubah. Tidak ada lagi bisik-bisik penuh prasangka, tidak ada lagi tatapan sinis. Yang tersisa hanyalah keheningan yang damai, seolah setiap orang di dalam ruangan itu sedang berbicara dengan dirinya sendiri, merenung, memikirkan kembali apa yang baru saja terjadi. Seorang ulama senior perlahan berdiri, wajahnya tidak lagi tegang, sorot, matanya melembut. Ia menatap Abu Nawas yang masih berdiri tenang di tengah majelis. Abu Nawas, ucapnya pelan. Semua mata kembali tertuju ke arah mereka. Kami berterima kasih. Kalimat itu membuat beberapa orang terkejut. Namun ulama itu melanjutkan, hari ini, engkau tidak hanya mengingatkan kami tentang hukum, tapi juga tentang cara memahami hukum itu sendiri. Beberapa ulama lain mulai mengangguk, ada yang menarik napas panjang, ada yang menunduk dalam diam, seolah mereka baru saja disadarkan dari sesuatu yang selama ini luput dari perhatian. Abu Nawas tersenyum ringan. Ia tidak tampak bangga, tidak juga merasa menang. Ia hanya berkata sederhana, aku juga belajar dari kalian. Kalimat itu membuat suasana semakin hangat. Tidak ada kesombongan, tidak ada merasa lebih benar. Yang ada hanyalah rasa saling menghargai. Abu Nawas kemudian melangkah perlahan menuju pintu masjid. Anjing itu mengikutinya dari belakang. Langkahnya tenang. Namun sebelum keluar, ia berhenti. Ia menoleh ke belakang, menatap seluruh isi majelis, dan berkata dengan suara yang dalam, jangan jadikan ilmu sebagai alat untuk saling mengalahkan. Semua orang diam, mendengarkan. Jadikanlah ilmu sebagai jalan untuk saling mengingatkan. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, karena kebenaran tidak selalu kalah dalam perdebatan, tapi seringkali hilang di dalamnya. Kata-kata itu jatuh perlahan, namun terasa berat di hati. Beberapa orang menunduk lebih dalam. Ada yang memejamkan mata, menyadari sesuatu yang selama ini tidak mereka sadari. Abu Nawas tersenyum tipis, lalu melangkah keluar dari masjid. Cahaya matahari pagi menyambutnya. Sementara di dalam majelis itu tidak lagi sama. Tidak ada lagi suara keras. Yang ada hanyalah diskusi yang lebih tenang, lebih bijak, lebih penuh adab. Dan di sudut ruangan, seorang pemuda berbisik pelan kepada temannya, ternyata yang kita butuhkan bukan hanya ilmu. Temannya menatapnya. Apa itu? Pemuda itu tersenyum kecil. Cara memahami ilmu itu sendiri. Kamera seolah perlahan menjauh, meninggalkan suasana majelis yang kini damai, dan suara narasi terakhir pun terdengar. Kadang, kita sibuk mencari siapa yang paling benar, namun lupa, apakah kita sudah benar-benar memahami.